Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devandra Aryo Gibran. Saya dari kampus Politeknik LP3I Keramat Raya. Dan di sini saya akan menjelaskan metode-metode menyelesaikan masalah. Yang pertama, 5W1H pertama kali dikenalkan oleh penulis novel, puisi, dan syair yaitu Rudyard Kipling. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga sebagai adik Simba. Pengertian 5W1H adalah what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Metode ini merupakan panduan atau standar yang memuat beberapa pertanyaan sebagai dasar bagi pengumpulan informasi atau pemecahan masalah. Yang pertama, what, apa, merupakan unsur yang wajib ada dalam sebuah penulisan atau penelitian atau analisa masalah. Yang kedua, who, siapa, merupakan pertanyaan yang mengarahkan kepada pelaku yang terlibat dalam kejadian yang sedang dibahas atau dianalisa. Yang ketiga, when, kapan, merupakan pertanyaan yang mengarahkan kepada keterangan waktu peristiwa yang terjadi. Yang keempat, where, di mana, merupakan pertanyaan yang mengarah kepada keterangan tempat suatu kejadian. Yang kelima adalah why, mengapa, merupakan pertanyaan yang menitik beratkan pada alasan atau latar belakang dari peristiwa yang diulas. Dan yang terakhir, H1 adalah how, bagaimana, merupakan pertanyaan yang menitik beratkan kepada cara, penjelasan, dan deskripsi tentang suatu peristiwa yang bisa terjadi. Dan di sini ada pengertian 5W1H. 5W1H dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebagai adik Simba. Ini merupakan sebutan yang digunakan untuk memahami sebuah berita. Sebutan adik Simba sendiri diambil dari singkatan unsur 5W1H, yakni apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan di sini ada kelebihan menggunakan metode ini. Yang pertama, sederhana, tidak perlu pelatihan. Yang kedua, sistematis, pola jelas dan runut. Yang ketiga, serbaguna, berguna di bidang apapun. Dan yang terakhir, menyeluruh, dapat digunakan untuk melihat dengan sudut pandang 360 derajat. Dan di sini juga ada metode fishbone diagram. Metode fishbone diagram adalah salah satu metode di dalam meningkatkan kualitas. Diagram ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Jepang pada tahun 60-an yang bernama Dr. Kaori Ishikawa, sehingga disebut juga diagram Ishikawa. Metode ini awalnya lebih banyak digunakan untuk manajemen kualitas yang menggunakan data verbal atau data kualitatif. Dan manfaat fishbone diagram adalah yang pertama, membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. Yang kedua, membantu membangkitkan ide untuk solusi suatu masalah. Yang ketiga, membantu dalam penyelidikan. Yang keempat, membahas isu secara lengkap. Dan yang terakhir, menghasilkan pikiran baru. Dan selanjutnya ada kelebihan menggunakan metode ini. Dapat menjabarkan setiap masalah yang terjadi dan setiap orang yang terlibat di dalamnya dapat menyumbangkan saran yang mungkin ini menjadi penyebab masalah tersebut. Dan di sini juga ada kekurangannya. Yang pertama, opinion based on tool dan didesain membatasi kemampuan tim atau pengguna secara visual dalam menjabarkan masalah yang menggunakan metode level Y yang dalam, kecuali bila kertas yang digunakan benar-benar besar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir, serta biasanya voting digunakan untuk memilih penyebab yang paling mungkin yang terdaftar pada diagram tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.